La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan kajian rutin, yaitu kajian tahsin di malam Jumat di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua yang hadir khususnya, dan umat Islam secara umum atau yang mengambil istifadah dari program Tahsinut Tilawah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti. Baik, materi kita yang akan dibahas adalah melanjutkan hukum atau sifatul huruf di minggu sebelumnya, dan minggu sebelumnya masih membahas tentang marotibul gunnah atau urutan-urutan gunnah. Di antara urutan gunnah yang sudah dibahas adalah tingkatan pertama, huruf yang bertasydid. Secara umum sudah dibahas. Kemudian perinciannya yang sudah disinggung di minggu sebelumnya. Dan huruf yang bertasydid sebagai tingkatan marotibul gunnah yang tertinggi, skala prioritas sebagai prioritas utama, adalah huruf yang bertasydid. Itu pun dibagi-bagi menjadi beberapa item. Yang pertama, ada tingkatan atau pembagian dari huruf yang bertasydid dalam satu kata, yaitu apa ini? Nun atau mim yang bertasydid secara mutlak. Ini sudah disinggung di minggu kemarin. Ya, jadi tingkatan huruf yang bertasydid untuk pembagian yang pertama adalah dalam satu kata. Apa itu dalam satu kata? Di huruf apa? Nun atau mim yang bertasydid secara mutlak. Innal muslimin, inni tubtu ilaik, yamunnuna, hammat, lahammat ta'ifah wa indahu ummul kitab. Ini contoh yang toha, minan, ya, ini contohnya salah ini. Ini sebagai syarah dari kitab Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari, karya dari Syekh Al-Marsofi. Itu yang dalam satu kata. Yang dalam dua kata di minggu kemarin sudah disinggung ya secara sekilas, dan insya Allah akan kita bahas secara detail di malam hari ini, yaitu tingkatan huruf yang bertasydid dalam dua kata. Dan ini mencakup 4 jenis, semuanya termasuk idgham tam atau idgham yang sempurna. Apa itu idgham yang sempurna? Yang pertama adalah idgham sempurna disertai gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin ke dalam nun dan mim. Artinya ada nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun atau mim. Innasya mim malin. Nah, ini idghamnya adalah idgham tam. Kemudian
Yang kedua, sebelum masuk ke contoh, idgham mim sukun dalam idgham mim sukun ke dalam mim. Ya, artinya ada mim sukun yang bertemu dengan mim, itu masuk di tingkatan huruf yang bertasydid untuk poin 2 kata di bagian yang kedua. Ya, untuk contoh ntar akan kita singgung. Ya, mungkin kita akan sedikit ke qiraat, ya, karena mau nggak mau ya, singgungan kita untuk yang marotibul gunnah adalah di ilmu qiraat. Nah, ini contoh ilmu qiraat. Yang ketiga, idgham mutajanisain kecil yang disertai gunnah, yaitu idgham huruf ba sukun ke dalam mim pada firman Allah. Ya, ini di riwayat Hafs, ya bunayyarkam ma'ana, atau versi Imam As-Susi dari Abu Amr di ayat yu'adzibu man yasha, dibacanya yu'adzim man yasha, ya, karena As-Susi itu membaca idgham kabir. Apa itu idgham kabir? Idgham kabir mengidghamkan 2 huruf yang sama-sama hidup. Nah, itu dibagi sama dengan di Imam Hafs, ada idgham mutajanisain, ya, mutaqaribain dan lain-lain. Ya, contoh yang mushaf Abu Amr kayak begini, ya. Hanya sekilas ini pengetahuan, nggak harus dibaca, khawatirnya jadi bingung. Ya. Contoh di ayat 129, ya. Walillahi, saya gedein, ya. Enggak, surat Ali Imran. Ali Imran ayat 129. Oh, malah kecil. Oke. Oke. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, kalau di riwayat Hafs, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, gini, ya. Wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Nah, Susi dalam hal ini membaca idgham mutaqaribain, yaitu ra bertemu lam, ya. Ini dibaca idgham yaghfir liman yasha, ya, itu bagian marotibul gunnah untuk pembagian yang ke 2 kata di poin yang ketiga. Kemudian kalau dibaca walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfir liman yasha wa yu'adzim man yasha, ya, ini teori dari Al-Marsofi. Ini idgham mutajanisain kecil yang disertai gunnah, yaitu idgham ba ke mim. Ya, kemarin ba ke mim itu bagian dari sama makhraj, berarti mutajanisain, ya. Baik mutajanisain atau mutaqaribain. Ba mim ini mutajanisain dalam satu makhraj yang beda sifat, ya. Makanya poin di sini dijelaskan menurut qiraah yang melakukan idgham. Dalam hal ini adalah Imam Susi dari Abu Amr. Itu poin yang ketiga dari pembagian yang kedua di tingkat idgham yang bertasydid. Nah, ini huruf yang bertasydid sebagai tingkatan pertama. Kemudian poin yang keempat, biar sekalian ntar kita contohnya langsung borongan. Idgham lam syamsiyah ke dalam nun secara ijma. Maaf, ya, ini oh ya betul, nah, kirain salah ini. Idgham lam syamsiyah ke dalam nun secara ijma atau kesepakatan para ulama. Contoh ilan nur anin na'im. Nah, dalam semua kasus ini nun dan mim yang diidghamkan disebut huruf gunnah yang bertasydid.
Ini menurut pendapat siapa? Al-Marsofi dalam kitab Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari. Dalam semua kasus di 4 poin, satu dari sini ya, dari 2 kata itu, mulai idgham tam disertai gunnah, kemudian idgham mim sukun dalam mim, kam mim fiatin atau innasya mimma lillah untuk poin yang pertama. Kemudian yang ketiga, idgham mutajanisain kecil yang disertai gunnah ya. Untuk hafaz contohnya ya bunayyar kam ma'ana, asalnya ya bunayyar kab ma'ana. Dan yang keempat, idgham lam syamsiyah ke dalam nun secara ijma'. Enggak ada ulama lain yang mengatakan misalnya anin naim, ada yang membaca Imam A misalnya anil naim, enggak ada ya. Idgham lam syamsiyah ke dalam nun secara ijma' bagian dari marotibul gunnah tingkatan yang pertama untuk poin yang kedua dalam 2 kata. Tuh, oke, sebagai praktek contoh akan kita praktekkan. Wa ma khalfahum, mulai afalam yarau ila ma baina aydihim. Mana poinnya? Ada mim mati bertemu dengan mim. Ini tadi di tingkatan yang ke mim mati bertemu dengan mim yang kedua ya, di dalam 2 kata. Masih di tingkatan pertama untuk marotibul gunnah, yaitu huruf yang bertasydid. Cuma pembagiannya dalam 2 kata di tingkatan atau di pembagian yang kedua. Wa ma khalfahum minas sama kisafam min. Nah, ini di tingkatan atau di pembagian yang pertama. Abdim munib ya, tanwin yang bertemu tanwin atau nun sukun bertemu mim atau nun, itu di tingkatan pembagian di pembagian yang pertama. Innasya ya, kelewatan. Innasya nakhsif, innasya nakhsif. Tuh ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Nah, ini beda tingkatan. Ini untuk tingkatan yang kedua, insyaallah ntar akan dibahas. Tingkatan yang kedua yaitu huruf yang diidghamkan tidak sempurna atau yang dikenal dengan idgham nakis. Nah, ini pembagiannya juga bermacam-macam. Ada antara ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, itu di tingkatan yang kedua. Baik, sebagai praktek untuk keempat pembagian dari tingkatan yang pertama akan dicontohkan di berikut ini. Nah, termasuk walaqad hammat bihi wa hamma innahu, ini di 1 kata ya, yang kemarin sudah disinggung. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Wa ma khalfahum minas sama innasya. Oke, kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Poinnya di wa ma khalfahum min. Inna sya' nakhsif bihimul arda aw nusqita alaihim kisafam minas sama'.
kisafam min. Oke. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdim munib. Ya, atau disambung dengan ayat yang sebelum ya, karena ada kaitannya sebagai tingkatan yang pertama dari marotibul gunnah. Kita baca berarti 2 ayat ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha dan afalam yarau. Ayat yang pertama di surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Hammat wa hamma mutlak ya. Mim atau nun yang bertasydid mutlak sebagai urutan yang pertama dan poinnya adalah dalam satu kata. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, dari sini dulu, ntar kita bersama-sama. Oke, ayat yang pertama di surat Yusuf ayat 24 ya, kita mulai dengan ta'awud dan bismillah, kemudian kita baca 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, walaqad hammat bihi sampai wa hamma biha sampai di sini rabbih ya, sebagai waqaf. 1, 2, 3. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dari kadzalika sampai wal fahsya. 1, 2, 3. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Berikutnya dari innahu sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Innahu min ibadinal mukhlasin. Baik, kita lanjut di surat Saba ya. Dari afalam yarau sampai wal ab. 1, 2, 3. Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard. Oke, berikutnya dari innasya sampai minas sama. 1, 2, 3. Innasya nakhsif bihimul arda aw nusqita alaihim kisafam minas sama. Berikutnya dari inna sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdim munib. Baik, silahkan langsung dicoba. Boleh, semuanya, tiga-tiganya boleh. Kan tanya dulu nih. Iya. Jadi durasi lamanya gunnah, kalau orang-orang mujawad yang lagi kori-kori itu kan, iya, kan lama banget tuh. iya. Sebenarnya ada nggak standar ulama qiraah itu, misalnya
Ini kalau di kiroan Iya. itu nanti walaqad kalau di kori-kori itu kan gitu jadinya kan ya. Iya. Ya, semua Itu semua gunnah lah gitu. baik. Jadi sebenarnya berapa? Nah, Al-Marsofi sudah ada menyinggung, yaitu di kitab Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari. Kadar gunnah berapa sih ukurannya? Ya, ini menurut Al-Marsofi. Ya, kitabnya Tajwidi Hidayatul Qori ila Tajwidi Kalamil Bari. Ini lengkap, ukuran belum sampai di minggu berikutnya insyaallah proses. Oh, belum kira. Belum. Belum nyampe. Masih lama. Yuk. Baik, terima kasih udah semua ya. Oke, itu di poin pembagian dari huruf yang bertasydid, ada dalam satu kata, ada dua kata, dan dinyatakan selesai sampai di poin yang keempat. Insya Allah di minggu berikutnya kita akan singgung huruf yang diidghamkan secara tidak sempurna ya, sebelum masuk ke kadar guna. Itu mungkin Secara tidak sempurna. nah, insya Allah di minggu berikutnya. Apa itu maksud tidak sempurna? Di minggu berikutnya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.